Halo sahabat militer, militer Indonesia saat ini berada di urutan ke-15 yang dilansir dari JFP. Namun kali ini kita akan membahas tentang investasi militer Indonesia secara besar-besaran yang bikin negara lain takjub. Namun untuk informasi lebih lanjut, tonton terus videonya agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman artikel zonajakarta.com, peningkatan pesat kekuatan militer tengah dilakukan Indonesia secara besar-besaran. Dalam berbagai aspek, baik militer angkatan darat, udara, atau laut, terus ditingkatkan kekuatannya. Cara peningkatan kekuatan militer bisa dengan melakukan serangkaian latihan militer hingga penambahan alutsista. Untuk memodernisasi alutsista militer Indonesia bisa dengan melakukan pengadaan berbagai senjata baru. Misalnya, untuk Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut akan diperkuat dengan berbagai kapal perang, salah satunya Arroyd 140. Namun, siapa sangka benarkah media Australia menyoroti kembali langkah investasi besar-besaran militer Indonesia seperti yang diberitakan laman artikel tersebut yang berjudul Indonesia lakukan investasi militer besar-besaran. Media Australia jawaban terhadap Cina di Natuna Utara. Benarkah seperti judul yang diberitakan laman artikel tersebut? Atau hanya sekedar pemanis saja? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kelanjutan beritanya. Kapal perang Arrowhead 140 akan memperkuat TNI Angkatan Laut tak lama lagi. Menariknya, PT PAL Indonesia sendiri yang menggarap kapal Arrowhead 140 ini, lantaran PT PAL Indonesia telah mendapatkan lisensi dari Bako. Selain membeli dari luar Indonesia juga dalam pengembangan berbagai alutsista lokal. Misalnya, ada tank boat Antasena yang digarap Industri Pertahanan Nasional. PT Pindad menjadi lead integrator dalam pengembangan tank boat Antasena. PT Pindad bekerja sama dengan PT Lundin Industri Invest, PT Lain Industri Persero, dan PT Harif yang menggarap tembok. Antasena sendiri akan menjadi kendaraan tempur hibrida. Pengembangan tank boat Antasena menunjukkan bahwa Indonesia sangat mampu untuk memberikan inovasi dalam dunia militer. Tak hanya memiliki militer yang kokoh, Indonesia juga punya industri pertahanan yang kompeten. Belum lama ini, tank boat Antasena menjadi uji coba laut di perairan Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam unggahan pindad.com, tank boat Antasena melaksanakan uji sea trial. Antasena juga telah menyelesaikan field test yang telah berjalan dengan sukses. Tank boat Antasena diketahui dikembangkan menyesuaikan kontur geografis Indonesia. Mengingat Indonesia yang tak disatukan oleh daratan melainkan oleh perairan, sehingga keberadaan tank boat Antasena jelas sangat berguna. Tank boat Antasena diklaim sanggup untuk beroperasi di laut, sungai, bahkan pantai. Tank boat dikembangkan bagi Tentara Nasional Indonesia dalam melakukan patroli di sepanjang laut, sungai, dan pantai. Indonesia mengambil operasi yang terkait dengan penjaga pantai dikutip dari Defense Security Asia. Mengutip laporan populer mekanik dijelaskan bila tank boat Antasena ini memiliki panjang 59 kaki dan lebar 21 kaki. Desain yang digunakan dari tank boat Antasena berdasarkan lambung catamaran. Dapur pacu yang digunakan tank boat Antasena yakni dengan 2 mesin main 1200 tenaga kuda dan 2 water jet. Kecepatan yang sanggup dicapai tembok Antasena yakni sekitar 40 knot. Antasena disebut sanggup membawa hingga 60 personil militer. Soal jet tempur juga tak kalah tangguh, Indonesia berhasil menggait Prancis dalam kesepakatan Rafale. Rafale akan menjadi jet tempur terbaru yang akan digunakan TNI Angkatan Udara. Indonesia juga jadi negara pertama ASEAN yang menggunakan Rafale. Ini memberikan kesempatan baik bagi Indonesia karena tak banyak negara yang tahu teknologi canggih dari Rafale. Kesepakatan Rafale yang dilakukan Indonesia juga menjadi sorotan internasional.
Berbagai media global ikut menyoroti akan adanya kesepakatan Revale yang dilakukan Indonesia. Salah satunya media ternama Australia, Institute, juga ikut menyoroti pengadaan Revale dan peningkatan investasi besar-besaran untuk militer yang dilakukan Indonesia. Penjelasan yang lebih lugas adalah bahwa Indonesia membeli pesawat tempur senilai 22 miliar US dollar karena bisa negara-negara Asia Tenggara telah memodernisasi kekuatan militer mereka jauh sebelum Cina meningkatkan kekuatan militernya. Terutama karena seiring dengan pertumbuhan ekonomi, mereka kekayaan pemerintah juga meningkat. Mereka tiba-tiba mampu membeli peralatan militer yang telah lama mereka cari. Mengapa Indonesia melakukan investasi pembelian Revale ini sekarang? Tempat yang jelas untuk dilihat adalah Cina, yang kebangkitannya sebagai kekuatan maritim menciptakan komplikasi bagi Indonesia di Laut Cina Selatan. Untuknya, kedua negara Indonesia dan Australia memiliki satu kepentingan utama yang sama, yaitu memastikan bahwa Cina tidak pernah menjadi kekuatan dominan di maritim Asia Tenggara. Tak bisa dipungkiri bila Indonesia dan Cina punya polemik tersendiri. Polemik antara Indonesia dan Cina ini berhubungan dengan Natuna Utara. Cina dengan berani memasukkan Natuna Utara ke dalam teritorialnya. Padahal sudah jelas Natuna Utara adalah milik Indonesia. Oleh karena itu, kerap terjadi ketegangan di Natuna Utara. Lantaran unsur Cina beberapa kali memasuki Indonesia di Natuna Utara. Misalnya saja kapal penangkapan ikan asal Cina yang mencuri di Natuna Utara. Oke sahabat militer, sekian dulu informasi dari kami. Jangan lupa like, share, dan komen. See you!